ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pengisian formasi kosong untuk penerimaan CPNS tahun 2019 tahun 2020. Tapi sebelumnya di sini kita juga mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang kemarin sudah sukses menjadi top skor di ujian SKB. Semoga dimudahkan sampai tahap akhir dan menjadi ASN yang amanah. Dan buat teman-teman yang kemarin belum beruntung di ujian SKB, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Kita coba lagi tahun depan, karena kemungkinan besar di tahun depan masih akan dibuka lagi penerimaan formasi CPNS. Ingat, Allah selalu punya rencana terbaiknya buat kita. Mungkin di tahun ini kita masih belum lolos, bukan berarti karena kita tidak mampu, tapi lebih karena belum waktunya saja. Mungkin Allah masih ingin melihat kita berjuang, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang kemarin sudah berhasil mendapatkan nilai yang cukup baik di ujian SKB tapi kalah di perankingan, masih ada peluang buat teman-teman untuk mengisi formasi kosong di instansi lain. Jadi tonton terus video ini sampai selesai untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengisian formasi kosong tersebut. Pada pembahasan video kali ini kita akan mengacu pada Permen.PAN RB nomor 23 tahun 2019. Ini nanti akan kita taruh linknya, jadi buat teman-teman yang ingin membaca versi lengkapnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Langsung saja kita masuk ke poin pertama yang mengatur tentang penempatan formasi kosong. Dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi pada poin ini dijelaskan apabila ada formasi umum yang belum terpenuhi, itu bisa diambil dari formasi khusus seperti formasi kumlot atau disabilitas. Kemudian di poin berikutnya, dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Ini kebalikan dari poin yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi di sini apabila formasi khususnya belum terpenuhi, bisa diambilkan dari formasi umum atau formasi khusus lainnya. Oke, kemudian poin berikutnya, khusus untuk instansi pusat yang melakukan pengelompokan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan huruf E, pengisian formasi yang belum terpenuhi hanya dapat diberlakukan pada formasi yang telah dikelompokkan tersebut. Jadi untuk instansi pusat ini, untuk aturan penempatan atau pengisian formasi yang kosong, hanya mengacu pada poin D dan E. Sedangkan untuk instansi daerah, ini ada tambahan poin lagi, yaitu khusus untuk instansi daerah, apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan huruf E masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, di sini kita sertakan contohnya agar lebih mudah dipahami. Pada Puskesmas X membutuhkan 2 perawat terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan dan terdapat 5 peserta yang lolos ke tahap SKB. Setelah dilakukan integrasi nilai, didapatkan data A mendapatkan nilai 89, B mendapatkan nilai 60, C mendapatkan nilai 78, D mendapatkan nilai 79, dan E mendapatkan nilai 84. Dan pada Puskesmas Y membutuhkan 1 perawat dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan, akan tetapi tidak ada pelamar yang lolos ke tahap SKB. Sedangkan di Puskesmas Z membutuhkan 1 perawat terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan dan terdapat 2 peserta yang lolos ke tahap SKB dengan nilai integrasi akhir. F mendapatkan nilai 86 dan G mendapatkan nilai 80. Dari data tersebut, yang berhak lolos menjadi ASN adalah, nah di sini kita kelompokkan untuk lebih mudahnya kita sudah buatkan tabelnya.
Pada Puskesmas X membutuhkan 2 formasi dan terdapat 5 peserta yang lolos ke tahap SKB. Dan di sini kita sudah mengurutkan nilai dari peserta tersebut mulai dari A 89, E 84, D 79, C 78, dan B 60. Kemudian pada Puskesmas Y membutuhkan 1 formasi, tetapi tidak ada satupun peserta yang lolos ke tahap SKB. Sedangkan Puskesmas Z membutuhkan 1 formasi dan ada 2 peserta yang lolos ke tahap SKB dengan nilai akhir F mendapatkan 86 dan G mendapatkan nilai 80. Dari tabel ini dapat diambil kesimpulan pada Puskesmas X yang membutuhkan 2 formasi, yang berhak mengisi adalah A dan E karena mereka adalah peserta dengan nilai terbaik di formasi X. Sedangkan untuk di Puskesmas Z yang berhak mengisi adalah F karena F ini juga merupakan peserta dengan nilai terbaik. Sedangkan yang berhak mengisi formasi kosong di Puskesmas Y adalah peserta yang kalah rankingan dengan nilai terbaik. Di sini kita bandingkan untuk nilai D dengan nilai G yang ternyata adalah lebih besar nilai G. Jadi yang berhak mengisi formasi kosong di Puskesmas Y adalah G. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.